Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Papa doakan semoga anak-anak Indonesia dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran PJOK Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan teknik melempar dan menangkap bola dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktekkan teknik melempar dan menangkap bola melalui permainan. 3. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Yang kelima, setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. 6. Setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Baik anak-anakku, ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Tentunya sudah makan ikan semua. Anak-anakku, hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Yuk anak-anak, kalian perhatikan. Bapak akan menjelaskan bagaimana keterampilan melempar dan menangkap bola. Berikut penjelasannya. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Berikut ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan. Yang pertama, lemparan melambung. 2. Lemparan mendatar. Dan yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Yang pertama kita akan bahas adalah 1. Lemparan melambung. Tekniknya 1. Berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit. Pandangan ke arah sasaran. Kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Yang kedua, lemparan mendatar. Tahapannya adalah 1. Berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Lemparan yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Tahapannya adalah 1. Berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang kedua,
Ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Kemudian yang ketiga, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Berikut ada teknik menangkap bola. Yang pertama, menangkap bola yang dadangnya melambung atau vertikal. Yang kedua, menangkap bola yang dadangnya mendatar. Kemudian yang ketiga, menangkap bola yang dadangnya menyusur tanah. Yang pertama, menangkap bola yang dadangnya melambung atau vertikal. Tekniknya: 1. Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas, membentuk mangkok. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Tekniknya: 1. Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan menempel, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Tekniknya: 1. Sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Kedua, sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Yang ketiga, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedangkan kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Anak-anakku, masih ingatkah di pembelajaran yang kedua tentang perkembangbiakan hewan? Ya, perkembangbiakan hewan itu ada 3. Yang pertama, perkembangbiakan ovipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga, perkembangbiakan dengan cara ovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar, yaitu berkembangbiak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar: tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Kemudian contoh hewan ovipar: bebek, ikan, kupu-kupu, ayam, belalang, katak, burung. Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar, yaitu hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar: memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan pada umumnya menyusui. Kemudian contoh hewan vivipar: kucing, kera, kuda, kelinci, sapi, kambing, harimau. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar: pertama, pembentukan calon individu baru secara generatif. 2. Calon individu baru bertelur dan menetas dengan keluar dari tubuh induk. Yang ketiga, pembuahan terjadi di dalam atau internal. Dan yang keempat, tidak mempunyai rahim, tidak menyusui, tidak mengasuh calon individu baru. Kemudian contoh hewan ovivipar: ikan pari, kadal, ikan hiu, kuda laut, dan sebagian jenis ular. Nah, anak-anakku, perlu kamu ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis hewan.
Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah serta memberikan manfaatnya bagi kita. Nah, bagaimana kita mensyukurinya? Salah satu contohnya yaitu kita dengan cara memelihara hewan tersebut. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini, kalian akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kalian dengar. Anak-anakku, silakan kalian dengarkan bacaan berikut ini. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jaluk panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jaluk, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Dari bacaan tadi, kita dapat menemukan ide pokok dalam paragraf tersebut. Nah, sekarang kita lihat pada paragraf pertama. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah ayam dimanfaatkan manusia untuk diambil daging dan telurnya. Sedangkan untuk paragraf yang kedua, kita akan bisa menemukan ide pokok tersebut. Nah, ide pokoknya adalah perbedaan ayam jantan dan ayam betina. Anak-anakku, demikianlah video pembelajaran hari ini dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.